Sekarang kita masuk pada halaman 61 ya, masuk bab 5, berjudul Siapa yang terlibat. Nah, ini ada gambarnya. Tujuan pembelajarannya kita lihat di sini. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, yang kalian akan pelajari pada bab ini adalah mengenali atau mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di dalam berita, ya, berita news item ini, yang muncul di koran, radio, dan televisi. Jadi unsur-unsur kebahasannya bagaimana, struktur teksnya gimana, dan fungsi sosialnya. Dan juga kalian akan belajar bagaimana memahami makna dalam teks berita tersebut yang muncul pada koran, radio, televisi, dan sebagainya. Jadi itu yang akan kalian pelajari. Nah, kita lanjut kepada halaman 62, kita pemanasan ya. Group share, berbagi dengan kelompok. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Berbagilah dengan teman sebangku kamu potongan berita yang menarik, penting, atau mengejutkan ya, yang kamu dengar dari televisi, yang telah kamu dengar dari televisi, radio, koran, atau orang-orang di sekitar kamu. Nah, bergantian mengucapkannya. Jadi kalian mungkin kemarin malam nonton televisi, sampaikan berita apa yang kalian dengarkan di televisi itu, atau mungkin dari radio atau koran, atau kamu mendengar cerita dari orang yang di sekitar, mungkin keluarga, kakak, adik, atau ayah, ibu. Nah, nanti sampaikan pada teman yang sebangku. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ya, apa kriteria interesting ini, menarik ini? Biasanya yang menarik ini adalah berita-berita yang semacam gosip ya. Artis A, artis B, cerai segala macam. Nah, seperti itu, gosip-gosip. Atau orang tetangga kamu bercerai atau ada pertengkaran segala macam. Itu interesting tuh, menarik. Important ini, penting ini biasanya berita-berita yang berpengaruh terhadap kehidupan kita secara umum, seperti berita-berita politik, berita-berita ekonomi. Contohnya mungkin kenaikan harga pangan misalnya, atau kenaikan harga bensin misalnya ya, bahan bakar dan segala macamnya, atau kunjungan Pak Presiden ke suatu tempat. Nah, itu penting. Dan berita mengejutkan ini biasanya adalah semacam bencana, kecelakaan, atau yang berita-berita yang tidak diinginkan ya, atau mungkin gunung meletus. Nah, itu bisa termasuk dalam surprising ini. Kita lanjut. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ketika kamu berbagi. Artinya perhatikan berita ini ketika kamu menyampaikan kepada teman kamu itu ya. Yang pertama, di mana kamu memperoleh berita tersebut, dari mana asalnya ya? Dari mana asal berita yang kamu sampaikan itu dapatnya? Apakah kamu dapat dari televisi, apakah dari radio, atau koran, atau orang-orang yang di sekitar kamu? Jadi kamu harus menyampaikan juga dari mana asalnya. Yang kedua, tentang apa berita tersebut? Nah, tentunya isi dari berita itu yang kalian sampaikan kepada teman. Yang ketiga, di mana kejadiannya terjadi? Nah, mungkin kejadiannya kalau mungkin gunung meletus ya, di mungkin daerah mana gitu ya. Nomor 4, kapan kejadian itu terjadi? Nah, nomor 5, apakah kamu mempertimbangkan, kalkulasikan, atau misalnya menurut kamu berita itu menarik, ataukah penting, atau mengejutkan? Nah, setelah kamu sampaikan pada teman kamu itu beritanya, kamu pilih apakah beritanya menarik, penting, atau mengejutkan. Kenapa?
kamu memilih berita yang kamu sampaikan itu menarik atau penting atau mengejutkan. Berikan alasan. Oh ya, dalam saat menyampaikan berita tersebut kepada teman, kalian harus menyampaikannya dalam bentuk berbahasa Inggris ya. Nah, jadi usahakan untuk speaking English dengan teman kalian itu. Kalau tidak tahu bahasanya atau kosakatanya, kalian bisa konsultasi dengan guru. Lanjut, vocabulary builder. Nah, ini memperkenalkan kosakata baru yang akan kita pelajari yang mungkin banyak muncul pada berita-berita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugasnya adalah temukan makna-makna dari kata-kata. Temukan makna-makna dari kata-kata. Nah, tebaklah makna dari masing-masing kata berikut ini. Kemudian periksalah hasil tebakan kamu itu ya dengan teman-teman kamu. Periksa atau konsul ini bisa kamu cek dengan kamus jika diperlukan. Jadi boleh buka kamus ya, kalau seandainya tidak tahu arti kosakatanya, silakan buka kamus. Setelah itu praktekkan pengucapan kata-kata itu dengan teman kamu. Nah, untuk mempraktekkan pengucapan ini, saya bisa memberikan saran bagaimana pengucapan yang benar dengan menggunakan teknologi artificial intelligence ya, dari Google Terjemahan. Nah, sekarang kita buka ini. Di sini ada titik 3 buat cari terjemahan. Ini dia. Nah, kita lihat jadikan bahasa Inggris dulu ya. Ini bahasa Inggris. Kita lihat apa kata-katanya ini. Nah, ini kan ada ini obey, regulation, bagaimana pengucapannya. Nah, kamu kopikan ini, terus dipastekan ke di sini. Nah, itu dia. Itu setelah itu kamu dengarkan ini. Klik ini, simak. Obey. Nah, itu bagaimana pengucapannya. Obey. Nah, itu dia ya. Obey. Bagaimana dengan kalimat yang berikutnya? Nah, kita lihat. Sebentar ya. Nah, itu dia, regulation. Nah, bagaimana pengucapannya? Regulation. Regulation. Nah, itu praktekkan dengan teman kamu, dengan mungkin bisa mendengarkannya lebih baik dengan headset ya. Regulation. Nah, itu dia. Begitu juga seterusnya, seluruhnya ya. Kamu praktekkan bagaimana mempelajari pronunciation sebuah kata. Nah, selanjutnya kita artikan apa sih arti obey. Nah, obey ini artinya adalah patuh ya, mematuhi aturan. Obey itu patuh. Regulation itu aturannya ya. Peraturannya itu namanya regulation. Terus occurrence itu kejadian ya, kejadian atau peristiwa. Nah, kalau tenan itu artinya adalah ini tenan penyewa atau yang menghuni suatu tempat. Nah, kalau owner itu pemilik ya, pemilik, misalnya pemilik rumah itu namanya owner. Kalau kamu masih ngontrak artinya kamu menjadi tenan. Tapi kalau kamu mengontrakkan rumah kepada orang lain, kamu menjadi owner namanya. Selanjutnya accustomed. Nah, ini dia. Ini artinya adalah biasa atau familiar atau sudah terbiasa artinya ya. Abandon ini biasanya terbuang ya, terbuang atau diabaikan. Itu arti abandon. Dan yang terakhir adalah concern. Concern ini
ya. Concern ini artinya adalah perhatian atau prihatin, bisa juga menyangkut atau mengenai sesuatu. Itu arti dari concern. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Jangan lupa sampaikan kepada guru dan teman tentang video ini, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.